Tian Chai. Aku akan bertapa sebentar, jaga baik-baik putri kita. Sekejap di dunia kultivasi, 1000 tahun di dunia fana. Berapa lama kau akan pergi? Apakah kita masih bisa bertemu lagi di hidup ini? 13 tahun lagi keluarga kita akan bersatu kembali. Aku pergi dulu. Aku sendiri akan merawat putri kita dengan baik. Aku Zhang Tianchai adalah orang yang beruntung. Suamiku akan menjadi orang pertama di dunia ini yang mencapai tahap Yuanying. Pergilah. Aku adalah ahli kultivasi terakhir di dunia ini. Maafkan aku, untuk sementara tidak bisa hidup untuk diriku sendiri. Menegakkan takdir rakyat, meneruskan ajaran suci, membuka perdamaian abadi. Jalan masih panjang dan sulit, aku akan terus mencari. Lansin, cepat, kamu akan terlambat ke sekolah. Ibu cepat, aku hampir terlambat. Ibu benar-benar bodoh, masak saja tidak bisa. Ibu dulu tidak pernah belajar masak. Sudah lumayan bagus. Sayang, ibu dapat pekerjaan baru. Tapi harus pulang jam 6. Akan terlambat setengah jam untuk menjemputmu. Ibu, bukankah ibu putri bangsawan? Mulai sekarang ibu bukan putri bangsawan lagi. Aku ibumu. Makanlah. Dia demi orang yang bernama Long Xiang itu memutuskan hubungan dengan keluarga Zhang selama bertahun-tahun. Jiap Yukin lagi. Sekarang menunjukkan ini padaku. Mau apa? Long Xiang beberapa waktu lalu menghilang. Tidak tahu kemana. Sekarang nona itu sendirian membesarkan putrinya, tidak bertanggung jawab. Long Xiang ini tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Dulu mengkilik Tian Kai. Katakan pada Sang Tianchai, aku akan memberinya kesempatan sekali lagi untuk kembali ke keluarga Zhang. Kalau Long Lon Exayan bagaimana? Keluarga Zhang adalah keluarga kaya di Provinsi Selatan. Dia membawa seorang anak, akan merusak nama baik keluarga Zhang. Harus beritahu Tian Xie. Long Lansin akan aku atur untuk dikirim ke luar negeri. Mulai sekarang tidak boleh bertemu lagi. Maka putri salju pun menciumnya. Ibu, dulu ibu mencium ayah seperti ini ya? Jangan bicara tentang ayah dan ibu. Ibu, aku salah. Anak baik, tidurlah dulu. Aku akan menjemput pakaian. Nona, Tuan bilang kau adalah gadis keluarga Zhang, tidak jelas asal-usulnya. Dan pergi dengan pria bernama Long Xiang. Lalu melahirkan anak haram. Kalau kau bilang anakku haram lagi, ku buat mulutmu babak belur. Tuan bilang, akan memberimu satu kesempatan lagi untuk kembali ke keluarga Zhang. Tapi kau dan Long Lon Tidak boleh bertemu lagi. akan diatur perjodohan untukmu. Pangeran Wang dari Provinsi Barat sangat tampan, dia bilang tidak akan merendahkanmu. Pergilah sebelum aku marah. Selain Long Xiang sebenarnya, meninggalkan kalian berdua, ibu dan anak, begitu saja. Membuatmu rela menjadi wanita desa, menjanda hidup untuknya. Dia pikir dia siapa? Dia hanya pergi sementara, dia akan kembali 13 tahun lagi. Saat ulang tahun putriku yang ke-18, dia akan datang dengan awan pelangi, kembali dengan gemilang. Saat itu kalian akan tahu, siapa sebenarnya dia. Kalian akan tahu, menikah dengannya bukanlah keberuntungannya. Tapi keberuntunganku, Zhang Tianchai. Tidak mungkin ada orang seperti itu di dunia ini. Dia memang orang seperti itu, yang mengabdikan hidup untuk rakyat, mewariskan ajaran suci, dan membawa perdamaian abadi. Dikasih muka malah tidak mau tahu, mulai hari ini. Jangan pedulikan lagi hidup matinya. Baik, 13 tahun lagi aku akan melihat sendiri. Pria pilihannya itu, apa kehebatannya sebenarnya? Besar sekali mulutnya, berani bilang membawa perdamaian abadi. Bu, aku pulang. Anak baik, ayo makan. Kemampuan memasakmu semakin baik. Hampir menyamai ayahmu ya? Bai Yujing.
Lansin masih menungguku. Kasihan sekali, dokter bilang kedua kakimu patah tulang parah. Anakku. Bibili, anakku masih di sekolah. Bisakah kau membantuku menjemputnya? Ya, aku segera pergi. Sejak hari itu, nasib sial menghampiri kami. Ibuku hanya bisa mengendarai becak, mengumpulkan barang bekas untuk mencari uang. Aku ingin berhenti sekolah untuk membantunya, akan menjadi permata hati. Saat berusia 14 tahun, aku ingat, sepertinya kamu pernah bilang, akan kembali hari ini. Ibu, aku berangkat sekolah dulu. Kamu hati-hati. Kamu masih akan kembalikan? Kamu masih hidup kan? Sayang. Pulang cepat setelah sekolah. Akan. Harapan ulang tahunku adalah keluarga berkumpul. Aku akan mewujudkannya, kan? Akan. Long Siang, kamu lihat gerbang selatan? Kamu lihat kota Giok? Jalan suci sudah jadi? Hari ini Lansin sudah 18 tahun. Ya, Tuan. 13 tahun, aku masih tidak bisa melupakan. Aku punya seorang putri dan cucu perempuan. Lihatlah mereka, sekarang hidup susah. Aku ingat. Dia pernah bilang, Dia hanya pergi sementara, dia akan kembali 13 tahun kemudian. Putriku ulang tahun ke-18, dia akan kembali dengan megah. di hari ulang tahun ke-18 Long Lansin. Long Siang itu akan kembali. Ya. Ayo, kita rayakan ulang tahun cucuku. Aku belum pernah melihatnya, juga ingin mendengar. Dia memanggilku kakek. Juga ingin bertemu. Long Siang yang kubenci selama 18 tahun. Apa sebenarnya kemampuannya? Tuan, kamu menerimanya? Ayah. Sudah kubilang, darah daging sendiri. Ayah mana mungkin lupa kakakmu. Sudah kusuruh kamu membunuhnya, tidak mau dengar. Sekarang ayah malah mau melihat sendiri. Kalau dia berubah pikiran, warisan besar keluarga Zhang nanti pasti dibagi. Untuk kakakmu Zhang Tianchai. Kalian belum naik mobil? Ayah, datang. Semua mau rayakan ulang tahun anak haram itu. Apa mau bagi harta keluarga? Jiangqing, Desa Wulong. Ayo, cari dulu si lumpuh es dan anak haram itu. Gimana ini? Kalau ayah berubah pikiran, nanti harus bagi ke Zhang Tianchai. Tenang saja. Zhang Tianchai dan anak haramnya. Tidak akan lama lagi. 5 tahun lalu, sudah kusuruh orang. Sidiap Hari Marikini Makanan Dan Minuman Mereka. Membuat mereka terkena leukemia, sekarang. Sepertinya sudah hampir stadium akhir. Tanyakan pada seseorang yang hampir mati. Berdasarkan apa dia bisa merebut harta keluarga dariku. Kamu memang sangat bijaksana. Setelah kakek meninggal, kamu akan menjadi pewaris. Kepala keluarga Zhang dengan aset miliaran. Kedepannya, tidak akan ada lagi yang bersaing dengan kita. Beli barang bekas, beli motor bekas. Kamu pasti akan pulang sebelum aku, lalu menyiapkan makanan. Menungguku pulang untuk merayakan ulang tahun, kan? Hari ini aku berusia 18 tahun, maafkan aku untuk pertama kalinya. Bolos sekolah. Aku akan pulang lebih awal, menyiapkan makanan enak untukmu. Ibu, 18 tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Jika ayah pulang hari ini, kita bertiga akan bersenang-senang dalam kahayal lilin. Jika ayah tidak pulang, aku akan minum beberapa gelas bersamamu. Dalam keadaan mabuk, melupakan kehadirannya selamanya. Tuan Muda. Itu adalah Zhang Tianchai. Dia itu apa sih? Orang Pinkang juga berani bersing hartaku.
Hei, tukang rongsokan. Aku. Ya, kamu. Kemarilah. Cepatlah, jangan buat tuan muda menunggu lama. Nanti tanganmu juga kami patahkan. Cepat. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Kamu adalah. Namaku Zhang Weihao. Ayahku bernama Sang Tian Guang. Kamu adalah anak adikku. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Kakekmu? Apakah kakekmu sehat? Tuan, sudah sampai di Jiangcheng. Mereka tinggal di... Desa Wolong. 18 tahun. Tian Kai tinggal di sini. 15 tahun, aku tidak pernah bertemu mereka. Kakek sepertinya sangat merindukanmu. Hari ini tiba-tiba ingin membawa seluruh keluarga untuk menjengukmu. Mereka sekarang di mana? Cepat bawa aku bertemu mereka. Sudah bertahun-tahun, aku juga merindukan mereka. Kamu Wei Hao? Aku adalah bibimu. Kamu si Pinkang, pantas jadi bibiku? Sang Tian Chai, 15 tahun lalu. Kamu memutuskan hubungan dengan keluarga Sang. Kenapa kakek masih sangat merindukanmu? Bahkan ingin membawa seluruh keluarga untuk menjengukmu. Apakah kamu ingin merebut hartaku? Katakan. Aku tidak. Memukulnya. Ya. Len Xian, Asyong, Achong. Kalian datang juga? Len Xian, selamat ulang tahun. Aku sudah bilang ke teman-teman kalau hari ini ulang tahunmu. Mereka semua ada kelas, cuma aku dan Afian yang bisa datang. Kabur dari kelas. Terima kasih. Kejutan. Terima kasih ya. Ngapain bilang terima kasih? Kita kan teman sekelas. Sepanjang hidupku, sangat sulit, tapi ibuku dan kalian teman-temanku memberiku harapan untuk hidup. Waktu itu kalian mengumpulkan dana, agar aku dan ibuku bisa terus berobat. Hari ini ulang tahunku, kalian juga datang. Aku, Long dan Xian, selamanya berterima kasih pada kalian. Ah, ngomong apa sih? Kita kan teman. Iya, kita teman, harus saling membantu. Ini pertama kalinya kalian ke rumahku. Masuk dulu. Ayo kita bantu masak. Aku dengar ayahmu hari ini pulang dari tempat yang jauh, ayo kita. Masak untuk menyambutnya. Oak. Aku juga tidak tahu apakah dia benar-benar pulang hari ini. 4 jam lagi, kakekku akan tiba. Luka di tubuhmu siapa yang memukul? Aku jatuh sendiri. Setelah berbaikan dengan kakekku, apakah kamu masih akan kembali ke keluarga Sang? Tidak akan. Masih berani rebut warisanku? Tidak. Memang orang keluargaku tahu diri. Tapi kalau aku tahu ada yang tidak beres, anak perempuanmu yang pertama kali kubunuh. Baru tahu. Kakek ternyata menyiapkan patung emas. Untuk hadiah ulang tahun Long Lan Xian. Patung mas, Memang, beratnya 1 kilo, harganya mahal. Dia benar-benar royal. Sepertinya, hatinya masih belum bisa melupakan. lihatlah, gunung ini disebut Gunung Guntur, namanya. Dinamakan 5 tahun lalu. Konon, 13 tahun yang lalu. Ada seorang pertapa yang datang ke gunung ini untuk bertapa. Setelah dia datang, sekitarnya selalu disambar petir. Aku beritahu kalian, bahkan acara masuk sains. Datang ke sini untuk membuat film dokumenter. Demonstrate. Masih ada pertapa. Tapi, memang benar sejak 13 tahun lalu. Sering terjadi petir. Bualan saja, petir cuma fenomena cuaca. Tadi cuaca cerah, sekarang kok mendung. Akan ada petir. Gerbang Selatan, Kota Mutiara. Aku melihatnya. Aku berhasil. Aku melihat semuanya, aku berhasil. Gerbang Selatan Kota Mutiara. Aku melihat semuanya, aku berhasil. Aku berhasil. Ini aura kultivator, bahkan ada yang abadi.
Kultivator legendaris, ternyata benar-benar ada. Merasa ada aura kultivator di wilayah Dacia. Aku akan menemuinya. Temui kultivator, cepat, beritahu Kaisar. Ada jejak kultivator di wilayah Dacia. Guru, jika aku tidak salah, dia mungkin mencapai Tingkat Yuan Ying yang legendaris. Ya, aku tidak sabar. Ingin melihatnya. Aku pergi dulu. Itu manusia? Gerbang selatan kota Mutiara, aku melihat semuanya. Ada orang terbang. Dewa. Dewa. Kultivator, benar-benar kultivator legendaris. Jiwa. Hamba Longxiang, para tamu. Sekarang tahun berapa? Kakek Dewa, hari ini 8 November 2024. Tepat waktu, 13 tahun lalu, aku tidak salah hitung. Di ulang tahun ke-18, aku akan di ulang tahun putriku. Mencapai pecahan. Dewa juga punya anak? Dia punya anak, aku ingin jadi anaknya. Putrinya bernama Long Lanxin. Cepat. Telepon, sampaikan informasi penting, lakukan protokol negara. Ucapkan selamat ulang tahun untuk putri kultivator, sekaligus angkat istrinya. Sebagai tamu kehormatan Dacia, semua bangsawan Dacia, segera siapkan hadiah, beri selamat ulang tahun untuk putrinya. Segera temui istrinya, jangan lambat, ya. Sudah jelas, kultivator punya anak, segera sebarkan. Kultivator ternyata punya keluarga, ini berita besar. Siapkan mobil, kita akan mengunjungi ahli kultivasi dan keluarganya. Manusia biasa sulit bertemu ahli kultivasi, beruntung sekali. Dia masih memiliki istri dan anak perempuan yang hidup sederhana, mungkin. Ini akan menjadi jembatan antara Dacia dan ahli kultivasi. Peng Hubang. Hari ini aku senang, pertemuan kita adalah takdir. Aku berikan kalian satu butir Hui Wandan. Hui Wandan. Memakannya bisa menyembuhkan semua penyakit dan menambah usia 50 tahun. Terima kasih, Dewa. Jalan suci telah terbentuk. Dua kebahagiaan sekaligus. Cepat pulang menemui mereka, kalau tidak, mereka akan khawatir. Jiwa. Lansin, ayah pulang. Setelah diselidiki, Long Lanxin dan Sang Tiancai, ibu dan anak, Tinggal di kota Jiang, Provinsi Selatan. bertahun-tahun lalu, Sang Tiancai kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan, menghidupi diri dengan mengumpulkan barang bekas. Membesarkan anaknya dengan tekad kuat, meski cacat. Pantas disebut istri ahli kultivasi. Mulai hari ini, Sang Tiancai dinobatkan sebagai tamu kehormatan Dacia. semua bangsawan Dacia harus tunduk. Melehat Zhang Tiancai, seperti melehat penasehat negara. Ya, putri ahli kultivasi. Long Lanxin ulang tahun ke-18. Aku, Pangeran Zenan Liu Gen, menyumbang setengah harta istana. Untuk merayakannya, hadiah utama adalah permata hati Laut Selatan. Umumkan ke seluruh Dacia, semua bangsawan harus menunjukkan kesungguhan untuk merayakannya. Mendapatkan simpati ahli kultivasi terhadap Dacia. Ya, berangkat. Merayakan di kota Jiang. Ya. Atas perintah Presiden Negara Dacia, keluar dari Provinsi Selatan, merayakan ulang tahun Long Lanxin. Saya, Li Shangqian, dengan sukarela menyumbangkan 4 sertifikat tanah kawasan villa sebagai hadiah ulang tahun. Total 180 unit villa. Nilai 18 miliar, sesuai angka ulang tahun ke-18. Berangkat. Kota Jiang. Tuan Li, siapa sebenarnya Long Lan Xian? Mengapa kita memberikan hadiah sebesar ini? Aku juga tidak tahu. Tapi aku dan penasehat negara juga sedang dalam perjalanan Untuk merayakan ulang tahunnya. Saat ini, para bangsawan dari seluruh dunia berkumpul di kota Jiang. Berebut memberinya hadiah. APA. Aku tidak tahu harus memberi hadiah apa pada gadis itu. Kalau begitu, 50% saham Grup Wang. total nilai 720 miliar. Lau Wang, semuanya sudah diatur. Berangkat, merayakan ulang tahun di Jiangcheng, Long Lanxin. Siapa sebenarnya orang ini? Putri Dewa? Sudah sampai di perbatasan Provinsi Selatan. Tiancai, aku pulang. Ayah Lansin sudah pulang. Long Lan Xian berkata, ayahnya adalah orang yang sangat hebat. Dia selalu bercerita tentang ayahnya dalam ingatannya. Seorang yang membawa pedang di punggungnya. Membawa pedang, apakah dia jagoan bela diri? Atau mungkin, Halloween Legend Eris Yang Tayada Tanding? Tidak tahu, sebenarnya aku juga selalu ingin bertemu. Lansin tidak mungkin berbohong. Bu, apakah ayah benar-benar akan pulang hari ini? Jangan bohong ya. Ya, ayahmu selalu menepati janji. 13 tahun yang lalu. Dia bilang akan pulang hari ini, pasti dia akan pulang hari ini. Temanmu benar, ayahmu adalah pahlawan legendaris. Hari ini, dia akan kembali dengan menginjak awan pelangi. Tuan, ini adalah Jiangcheng. Jiangcheng. Ini adalah tempat Tiancai tinggal.
Selama belasan tahun? Ya. Hei, ada putri seorang tokoh besar yang berulang tahun hari ini. Harus datang untuk merayakan ulang tahunnya. Saat ini, dari seluruh penjuru, ada tamu penting yang lebih besar dari kita. Bahkan lebih besar dari langit, sedang dalam perjalanan. Siapa tokoh besar itu? Di mana? Bolehkah aku ikut merasakan kebahagiaannya? Jiang Cheng, the man long Xian. Hari ini ulang tahunnya yang ke-18. Ibunya, istri dari tokoh besar itu. Bernama Zhang Tiankai. APA. Selamat ulang tahun ke-18. Selamat ulang tahun, Lansin. Selamat ulang tahun. Aku akan meniup lilin dan berdoa. Mari kita mulai bersama. Tunggu. Ayahmu belum pulang. Kita tunggu dia. Tuan Li, di depan adalah desa Wolong. Cepat, cepat. Kita harus yang pertama sampai. Atur ulang hadiah ulang tahun. Segera siapkan lagi. Selidiki sampai jelas. Pria yang dikenal Tiankai 18 tahun lalu. Siapa sebenarnya? Long Xiang. Siapa dia sebenarnya? Pas. Di depan adalah Jiang Cheng, Tuan Sao. Pesawat kargo dari Amerika Utara akan segera mendarat di Jiang Cheng. Siapa sebenarnya Long Xiang? Sampai-sampai dikirimi hadiah satu pesawat penuh. Bahkan pesawat itu juga diberikan untuknya. Di depan, kota Jiang. Kue ini pesanan khususku, diameternya 20 meter. Itu adalah kue ulang tahun rekor dunia Guinness. Kota Zhang. Bibi, sudah larut, kami masih ada kelas. Maaf ya, hari ini menunggu ayahnya. Kalian berdua belum sarapan. Tidak apa-apa. Kalau begitu, Bibi, kami pergi dulu. Hari ini terima kasih untuk kalian berdua. Aku. Selamat ulang tahun. Kota Jiang, Wang He, membawa 800 perhiasan emas. 100 perhiasan giok. Datang untuk merayakan ulang tahun Long Lansin. Semoga Long Lansin berbahagia di hari ulang tahunnya. Keluarga Li dari Provinsi Selatan mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 Long Lansin. Menghadiahkan 180 di pusat kota. Semoga Long Lon Xian Panjang Umur dan Sejahtera. Ayahmu pulang. Orang terkaya Kota Jiang, Wang He. Ibu, ini. Ayahmu berhasil menyelesaikan meditasinya akan mengguncang dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang terguncang itu. Ayahmu. Dia akan segera pulang. Ayahku di mana? Kapan dia benar-benar akan pulang? Boleh tahu siapa yang bernama Long Lansin? Gadis yang kurus dan penekat ini. Jelas bukan Long Lon Xian. Boleh tahu apakah Anda Long Lansin? Tidak, bukan aku. Dia itu. Nona Long, selamat ulang tahun. Dia datang untuk merayakan ulang tahun Lansin. Kenapa tidak mengenal Lansin? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Kenapa kamu datang merayakan ulang tahunku? Datang karena mendengar nama. Mendengar nama siapa? Aku juga tidak tahu mendengar nama siapa. Hanya dengar orang penting dari Dacia. Semua datang untuk merayakan ulang tahun Long Lansin. Hanya ingin sekadar dikenal. Kamu belum memberitahuku. Kamu mendengar nama siapa? Lansin, jangan tanya lagi. Tuan Wang, ya? Silakan duduk. Terima kasih banyak. Duduk di sana saja. Eh bien. Bagus, di sana tidak ada angin. Ibu, ini bukan cara menjamu tamu. Aku juga ingin yang terbaik untuknya. Ayahmu akan mengundang banyak orang, para pejabat dari Provinsi Selatan. Para pejabat dari Dacia, para pejabat dunia ini, dan dia. Hanya seorang kaya dari Jiangcheng. Seharusnya, tidak pantas duduk di sini. Melanggar aturan. Begitu banyak orang datang. Merepotkan Tuan Wang. Tidak. Kamu juga tahu ini bukan cara menjamu tamu. Sebentar lagi, akan banyak orang datang. Beberapa orang yang pernah kamu dengar saat melihatmu duduk di sini. Tuan Wang mungkin tidak akan merasa nyaman. Kita lihat saja. Seolah-olah bisa datang banyak orang penting. Aku, Wang.
Bahkan tidak punya tempat duduk di meja. Berapa banyak orang yang bisa terganggu oleh pesta ulang tahun? Tidak mungkin sampai. Raja Zenan yang legendaris bisa datang. Tidak mungkin sampai. Penasihat negara terganggu. Ebyo, Lansin, kamu tahu, orang kaya seperti Tuan Wang dari Jiangcheng. Semua datang karena reputasi. Apa artinya ini? Orang-orang bawah saja sudah bergerak. Ini menunjukkan kalangan atas dunia ini sudah bergolak. kalangan atas. Lansin, mulai sekarang, kamu harus percaya diri. Kamu bukan lagi gadis miskin yang ibunya cacat dan ayahnya hilang. Kamu tidak perlu lagi merasa rendah diri. Tidak perlu lagi. Hidup dengan hati-hati. Akan muncul keluarga yang megah. Keluarga Long dari Dacia. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Ingat kata-kataku, kamu bukan orang biasa. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang biasa. Aku siapa? Kamu adalah Putri Dewa. Gila, Putri Dewa? Tapi, siapa sebenarnya Long Long Xayana ini? Aku dengar kabar, banyak orang penting datang hari ini untuk merayakan ulang tahunnya. Lihat awan itu. Sudah dekat. Apa yang salah dengan kakek? Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Long Lanek Sayan ulang tahun. Diberi patung emas 1 kilogram, sudah sangat berharga. Tiba-tiba dia bilang mau pulang untuk menyiapkan hadiah yang lebih mewah. Siapa yang tahu hadiah mewah APA yang dia siapkan? Apa ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Berhenti. Ayah, Tian Guang, kamu kenapa? Kamu mau berbuat apa? Apa maksudmu? Aku harus kembali dan menyiapkan hadiah mewah. Kamu sudah memberinya patung emas bernilai ratusan ribu. Hadiah yang sangat mahal. Dia lunasi, anak orang itu. Hadiah termahal yang belum pernah lihat seumur hidup. Apalagi yang mau kamu siapkan untuknya? Benar? Kamu tahu apa? Kamu mau siapkan apa untuknya? Keluarga Sang. 80% kekayaan? APA. Tidak, aku tidak setuju. Tian Guang, cepat bujuk ayah. Gila, dia benar-benar gila. Ayah. Apa kamu gila? Aku tidak gila, aku tekankan lagi. Long Long Xayan, Jiap Yukin Anak Karam, di masa depan. Dia akan menjadi pemimpin keluarga Long di Dacia. Masih bilang tidak gila? Ayah, meskipun di hatimu, kamu masih ingat Sang Tiancai. Tapi kamu tidak bol berat segila, aku. Masih anak kandungmu, tidak ada gunanya bicara dengan kalian. Aku beritahu, aku baru dapat kabar. Ayah Long Long Xayan, Long Xiang. Dia adalah dewa. Hari ini dia kembali dari meditasi. Saat ini, penasihat negara Dacia. Semua orang penting di dunia, semua orang penting di Dacia. Ingin menjilat Long Xiang. Sedangkan kalangan bawah, ingin masuk dan bergaul dengan orang penting. Ayah, aku pikir kamu benar-benar gila, masih bilang dewa. Ada yang telepon aku, siapa? Li Zhentian, Tuan Li, salah lihat. Aku pikir seumur hidupku pandanganku tajam, tapi tidak menyangka. Dalam hal menantu, aku salah lihat. Long Xiang. Jiap Yukin manusia biasa. Long Xiang, dia adalah dewa dalam legenda. Aku pernah baca catatan kuno, sebelum dinasti Qing. Mereka disebut praktisi Qi. Setelah dinasti Qing, disebut pertapa, dan di zaman modern adalah dewa dalam legenda, mereka menyebut diri, kultivator. Sampai rumah. Kultivator, legenda yang beredar di kalangan atas. Legenda cultivator. Di dunia ini, benar-benar ada kultivator. Saat ini, penasihat negara dari Xia juga datang secara pribadi untuk memberi selamat ulang tahun kepada Long Lansing. Semua bangsawan dari Xia juga telah menerima pemberitahuan. Baru saja menerima pemberitahuan. Selain Xia, para bangsawan Qin dan penasihat negara Qin juga membawa hadiah negara sedang dalam perjalanan, termasuk Sao. Penasihat negara Zhao membawa senilai dalam 7 km persegi Zhao. Juga sedang dalam perjalanan. Ada juga Chu Song. Sementara aku, sebagai ayah Tiancai, sebagai kakek Long Lansing, tidak tahu. hanya menyiapkan satu patung emas untuknya. Aku pikir dia berasal dari keluarga miskin. Patung emas ini sudah sangat luar biasa. Tapi, sekarang aku baru tahu, aku salah. Aku sangat salah. Tian Guang, semua orang top di dunia ini Akan berusaha keras untuk mendekatinya. Dia adalah cucuku. Adalah putriku. Dan aku, sebagai orang tuanya, gagal.
Suami Sang Tianchai ini adalah seorang kultivator. 5 tahun lalu aku menyuruh orang, setiap hari, memberi raikan dalam makanan mereka. Ayah, Ini benar? selain Li Sentian, teman-teman dari Barat Laut. Juga meneleponku. Ayah, Jika kita menyinggung kultivator, apa yang akan terjadi? Hammer Hensierang Cultivator. Bisa menumpahkan darah ribuan Li, ini bukan lelucon. Mereka bisa naik ke langit mengambil bulan, bisa menyelam ke laut menangkap naga. Mereka hidup selamanya seperti langit dan bumi, bersinar seperti matahari dan bulan. Mereka bisa membuat langit runtuh, bumi terbelah. Bahkan bisa mengeringkan sungai dan lautan. senjata modern seperti misio. Di depan mereka hanya seperti mainan. Ayah, Ketai APA yang akan kau biarkan? 80% keluarga Zhang Di Selatan. 80% industrinya. Tian Guang, suami kakakmu benar-benar kultivator? Lalu tentang urusan membuat mereka sakit darah. Ingat, tidak ada urusan ini tidak pernah terjadi. Mengerti? Kau pulang dan atur, buat orang yang meracuni itu menghilang dari dunia ini, tanpa jejak. Bahkan jika Long Xiang nanti menemukan petunjuk apapun, Dia juga tidak bisa menemukan buktinya. Cultivator. Beneran nih? kalau beneran, aku adik Kendang Zhang Tiankai. Berarti aku adik iparnya dong? Kalau gitu, dengan satu kalimat darinya, aku Zhang Tianguang Ji Desia. Bisa berjalan senaknya. Halo, ayah. Kapan sampai? Sudah lama nunggu. Bukannya mau rayakan ulang tahun Long Lansin? Sekarang rencananya berubah, kita harus pulang dan siapkan hadiah lagi. APA. Kapan kalian sampai? Kalau lama, aku akan kembali memukul Sang Tiankai. Lagi. APA, berani kamu pukul tantemu? Aku nggak punya tante lumpuh itu. Aku sudah putus hubungan dengannya sejak lama. Aku malah merasa pukulannya kurang keras. Star enak durhaka. Cepat pulang dan minta maaf ke tantemu. Sambil berlutut. Aku kasih tahu, kakek sekarang akan pulang untuk siapkan hadiah mewah, 80% kekayaan keluarga Sang. Karena ayah Long Lansin adalah kultivator. 80% KK on. Dia kultivator tahu nggak? 80% KK on. Dia mau ambil 80% kekayaanku. Sepertinya kakek masih sayang pada Sang Tianchai dan anaknya. Bahkan melebihi. Aku, cucunya yang selalu menemaninya. 10%. Bagi aku 10% kekayaan aja kayak mau bunuh aku. Kakek mau kasih dia 80% kekayaan. 80% KK on. Tuan muda. Katakan, apa yang harus kulakukan? Katakan, apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau bunuh dia? Bagus idenya. Rumah. 13 tahun tak bertemu. Aku tak tahu apakah Tianchai membenciku. Aku akan merawat putri kita sendirian. Suamiku adalah kultivator terakhir di dunia ini. Lansin. Aku tak tahu apakah kau sudah besar. Apakah sehat? Apakah bahagia? Apakah masih ingat ayah? Kian Kun Kanduili, angin api petir air. Ambil sepotong sungai waktu, biar kulihat bagaimana kehidupan kalian. Selama 13 tahun ini. Tianchai. Tuan muda. Tuan Zhang. Desa Wolong. Hilyargalong. Pukuli sampai mati. Ya, berani ganggu Tuan Zhang? Mereka carry mati ya? Karena kakek selalu memikirkan mereka. Bahkan mau bagi warisan,
Aku akan habisi mereka. Kalau mereka sudah mati, masa kau tiga menghukum? Cucu satu-satunya? Dengan hukum? Nanti pukul sekeras mungkin. Sejemak-jemaknya. Uangnya gak bakal kurang. Pasti, Tuan Zhang. Si pincang dan si anak haram, mau lawan aku pakai apa? Siapapun kamu. Sekarang aku sudah kembali. Mulai sekarang, dunia ini berputar untukmu. Aku akan pulang saat semua bangsa datang. Hari ini, pahit berubah manis. Sepaten, Uber, pindahkan mobilnya juga. Jangan parkir di sini. Bubar sekarang juga. Pergi dari desa ini, Tuan Li. Melindungi Anda adalah tugas kami. Lintangji bokap lo. Tahu gak sebentar lagi bakal datang orang-orang penting? Tahu gak siapa Tuan Long? Altas Nona Long. Aku bawa banyak orang, malah dikira sakaya. Minggir. Cepetan minggir. Sayap. Kasih hadiah terus kalian pergi juga. Bu, masih ada yang datang? Ada, bakal banyak banget yang datang. Ayahku bakal pulang? Iya dong. Mereka datang bawa hadiah justru karena ayahmu mau pulang. Ayahku itu siapa sih sebenarnya? Apa beneran dewa? Len XIN, OMU. Beneran dewa kayak di legenda? Aku juga nggak tahu. Aku iri banget, punya ayah dewa. Bahkan orang terkaya di Jiangcheng, Tuan Wang, rela duduk di pojokan. Ayahmu keren banget. 13 tahun tanpa ayah. Aku besar di tengah cacian, anak haram. Entah kenapa sekarang mereka iri punya ayah hebat. Kenapa aku merasa bahagia banget, pengen nangis. Bu, hari ini pahit berubah manis. Ayahnya dewa? Nggak mungkin di dunia ini. Bagaimana bisa ada dewa? Tidak, jika bukan dewa. Bagaimana aku bisa mendengar kabar bahwa para bangsawan dari seluruh penjuru akan datang ke sini hari ini? Apakah ini benar atau tidak? Dan aku, orang terkaya di kota Jiangcheng, bahkan tidak punya tempat duduk. Keluarga Li dari Provinsi Selatan. Selamat ulang tahun ke Shiba Longland XIN. Hadiah 180 villa di kota provinsi. Semoga Long Lansin berbahagia dan sehat selalu. Tuan Li Zhentian, orang terkaya di Provinsi Selatan. Astaga, dia juga datang. Tuan Li Zhentian. Nona Longlon XIN. Saya sangat mengagumi nama besar ayahanda, Long Xiang. Jadi hari ini, saya datang tanpa diundang. Harap Anda jangan marah atas kelancangan saya. Tidak, saya. Nona Zhang, hormat saya. Nona Long, silakan tanda tangan. Astaga, 180 villa. ulang tahun ke-18, 180 villa, nilai 18 miliar. Sangat romantis. Astaga, siapa sebenarnya dia? Siapa ayahnya? Mengapa bahkan Tuan Li harus bersikap sangat hati-hati? Ya, Tuan Li, terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Anda terlalu baik, saya tidak akan duduk. Saya datang hari ini untuk menjadi pelayan. Melayani tamu-tamu terhormat dari berbagai tempat. Terima kasih. Tuan Li juga tidak pantas duduk di meja. Berapa banyak lagi orang yang akan datang? Siapa orang ini? Bodoh sekali, bahkan lebih awal dariku. Saya akan duduk. Tidak, saya tidak berani. Saya hanya seorang kaya kecil dari sudut provinsi selatan. Sebentar lagi akan datang banyak orang penting, saya tidak pantas duduk. Orang terkaya provinsi selatan tidak berani duduk, apalagi aku, yang hanya orang terkaya kota Jiangcheng. Tadi saat duduk di sudut, aku bahkan merasa tidak puas. Hampir menyebabkan masalah besar. Kalau begitu aku juga tidak duduk.
Apakah benar-benar ada dewa di dunia ini? Kalau tidak, bagaimana bisa para bangsawan ini bahkan tidak berani duduk? Berapa banyak lagi orang penting yang akan datang? Siapa lagi yang akan datang? Mobil berhenti di pintu desa, jalan kaki masuk desa. Ya, Pangeran, masih jauh. Kita berjalan kaki. Untuk menunjukkan pusat, aku, Pangeran Zenagasia, Wakisia. Datang untuk mengunjungi Long Lansin. Berjalan kaki menanjakan Kechalusan. Mengen janji guru besar Longxiang. Sikap sok tinggi ini untuk siapa? Tapi status Anda di hadapan guru besar. Tidak ada status apapun, baik itu raja, bangsawan, atau rakyat biasa di hadapan guru besar. Semuanya sama seperti semut. Semuanya manusia biasa. Semuanya makhluk hidup. Cepat, cepat. Yang pertama datang bisa menarik perhatian guru besar, yang abadi. Benarkah ada pertapa abadi di dunia ini? Meski harus menghabiskan seluruh harta, aku harus mendapatkannya. Perhatian Taoist Longxiang, Raja Janan dari Dasya, Lucan, atas perintah penasehat negara. Membawa hadiah berat, memberikan penghormatan negara. Selamat. Untuk putri guru besar Longxiang. Long Lan Xian. Selamat ulang tahun ke-10. Mengangkat Sang Tiancai. Sebagai tamu kehormatan Daxia. Melihat tamu kehormatan sama, seperti melihat penasihat negara. Raja Jeniz. Hormat kepada Raja Jenan. Hormat kepada TAMU kehormatan Dasya. Melihatnya sama seperti melihat penasehat negara. Terlalu sopan, yang mulia. Di hadapan tamu kehormatan, hamba tidak pantas disebut yang mulia. Nyonya. Panggil saja hamba Liuken. Putri Longxiang. Benar-benar memiliki aura Longxiang. Long Lan Xian, MS Arbai kilogram. Karang, giok, 18 buah, selamat ulang tahun. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Terima kasih. Hati Laut Selatan ini diambil dari dasar Laut Selatan. Dari dalam kerang berumur 1000 tahun, bisa disebut tak ternilai harganya. Hari ini kuberikan padamu, hati Laut Selatan. Konon, memakai hati Laut Selatan bisa mengusir segala penyakit. Memperpanjang umur, sangat berharga. Harta negara Dasya. Hai Lot Selatan, ini hanya pernah kulihat di buku pelajaran. Benar-benar bisa melihat yang asli. Lansin, aku sangat iri kamu memiliki ayah seperti ini. Kamu memiliki harta negara Daxia, hati Laut Selatan. Ini. Terimalah. Harta negara Daxia, belum pernah ada yang berani memakainya. Karena status mereka tidak cukup. Sekarang di dunia ini, akhirnya muncul seseorang yang layak memakainya. Yaitu kamu. Lihat itu. Tahu harus bagaimana? Tahu. Tuan muda, bagaimana? Ada di rumah? Ada. Semuanya ada. Tapi apa? Tapi ada orang lain. Orang lain? Ya, ada sepasang pria dan wanita. Seperti teman sekelas Long Lansin. Damn. Lanjutkan. Mereka makin saudara. Ada 2 orang tua. Ada juga seorang pria parubaya. Total 7 orang. Tak perlu takut, Tuan Zhang. 3 orang. 2 orang tua dan seorang paman, semua lemah tak berdaya. Begitu saja. Pukul sampai mati. Benar juga, 3 wanita, 1 remaja. Sisanya orang tua dan paman. Kenapa kita harus takut? Ayo pergi. Banyak orang yang akan datang belakangan, termasuk penasihat negara, juga sedang dalam perjalanan. Penasihat negara. Astaga, apakah itu penasihat negara dari Sia? Makanan ini pasti tidak cukup. Untungnya, saya juga suka memasak. Untuk pesta ulang tahun hari ini. Biarkan saya yang memasak. Anda adalah Pangeran Zenan, tamu dari jauh. Tidak pantas meminta tamu memasak. Anda terlalu sopan. Hari ini,
Masih ada bangsawan dari negara lain yang akan datang. Kalau begitu, saya sebagai Pangeran Zenan dari Xia, bisa dibilang setengah tuan rumah. Bukan tamu lagi. Biar saya saja. Kalau begitu, saya bantu. Jangan, Nona Long. Anda masih harus menyambut tamu yang lebih penting. Biarkan saya saja. Pangeran Zenan mau bekerja di sini? Ini Pangeran Zenan. Dia sedang memilih kacang panjang di sana. Jangan, Yang Mulia. Saya Xiao Li dari Provinsi Selatan. Biarkan Xiao Li yang memilih sayuran. Yang Mulia, saya Xiao Wang dari Jiangqing. Ada yang bisa saya bantu? Silakan perintahkan. Kalian berdua berpakaian mewah. Bisa masak? Apa pakaian mewah? Anda terlalu merendahkan saya. Ini seragam kerja. Anda istirahat saja. Masih kuat menyambut tamu di sini. Kalian siapa? Astaga, siapa orang-orang nekat ini? Di Provinsi Selatan, Berani Begetalansang. Tak tahu aturan. Aduh. Hari ini, saya Zhang Weihao. Akan membuat semua orang di halaman ini. Mengingat hubungan keluarga, pergilah. Saya tidak akan menyulitkanmu. Meskipun saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhang. Tapi saya juga tidak ingin melihat keluarga Zhang karena kamu. Hilang dari Provinsi Selatan selamanya. Dasar pincang, mau membuatku mati ketawa. Tuan Zhang, dia bilang mau menghajar kamu. Si pincang ini mengancam kita. Keluarga Zhang dari Provinsi Selatan. Camel. Adalah cucu Zhang Yuanshan. Sepertinya kamu mengenalku. Berhenti. Halo, Tuan Li. Silakan bicara. Halo. Mengencam saya. Kamu siapa? Berani-beraninya kenal kakekku. Provinsi Selatan. Li Zhentian. Zhang Cheng. Wang He Si Raja Wang. Boss Wang Raja Selatan. Lu Kan. Kamu siapa? Berani-beraninya kenal kakekku. Provinsi Selatan Li Zhentian. Jiangqing Wang He. Raja Selatan Lu Kan. Ayah, ada APA lagi ini? Kenapa berhenti lagi? Ayah, sedang telepon dengan siapa? Raja Selatan, siapa yang kamu ancam? Ini Weihao. Kalian semua akan mati. Maksud Nyonya Zhang sudah saya pahami. Dia mau memberi kalian kesempatan, jadi pergilah. Berikan keluarga Zhang satu kesempatan. Kalian pikir saya takut? Kamu, orang terkaya provinsi Selatan Li Zhentian. Kamu, orang terkaya Jiangcheng Wang He. Ada juga si tua itu. Pura-pura jadi Raja Selatan. Mana mungkin Raja Selatan mangkul di sini? Salah hitung, tadi saya takut orang salah pikir, sok gaya. Suruh bodyguard pergi semua, lebih baik tidak usah pergi. Telepon kakekku, telepon. Jangan telepon Weihao. Ayah, Pasti masih ada harapan, kan? Ayah. Weihao memukul Tian Kai. Ayah, Tian Chai adalah kakakku, juga putrimu. Meskipun keponakan, tak sengaja menghina kakak perempuan. Ayah pasti tidak akan menyalahkan, kan? Sejak 20 tahun lalu, Tian Chai sudah putus hubungan denganku. Dia bukan putriku, juga bukan kakakmu.
Dia adalah istri Long Xiang. Ayah, Tolong selamatkan Wei Hao. Dia belum mengerti. Ayah. tolong minta kakakku, Ayah, Wei Hao. Dia menghancurkan hubungan terakhir kami dengan Tian Chai. Dan perasaan terakhir. Juga menghancurkan jodoh kami dengan Long Xiang. Meskipun Tian Chai tidak lagi menuntut. Tapi dia juga memukul Li Zhentian. Li Zhentian, Tidak akan melewatkan kesempatan sandiwara ini. Wei Hao, beberapa pukulan ini benar-benar memutuskan. Nyawa keluarga Zhang di Provinsi Selatan. Ayah. Ayah. Jika ayah tidak mau menyelamatkan, kita sendiri yang pergi. Aku tidak punya muka lagi untuk bertemu Tian Chai. Tidak punya muka lagi untuk bertemu Long Xiang. Tidak punya muka lagi untuk hidup. Mulai sekarang, seluruh dunia Akan menertawakan keluarga Zhang. Mereka akan menertawakan seumur hidupku. Yang Buta, Tuan. Hari ini, keluarga Zhang di Provinsi Selatan punah. Saat detik terakhir hidupku, aku baru mengerti. Futureku Zhang Tian Kai. Keputusan 20 tahun lalu, dia benar. Mulai sekarang, Keluarga Zhang di Provinsi Selatan punah. Tapi keluarga Longxia akan bangkit dengan gemilang. Mereka bukan keluarga kaya, mereka adalah keluarga dewa. Tian Kai, futureku. Dia adalah ibu dari Long Lanxin. Dia adalah istri Long Xiang. dia adalah ibu dari keluarga besar Longxia. Tuan, aku bisa meramal. Sejak kecil aku sudah melihat. Anda punya satu anak laki-laki dan perempuan. Tian Chai adalah orang yang beruntung. Tian Guang adalah orang yang berumur pendek. Kamu tertawa apa? Di masa muda, aku menjelajahi ribuan gunung dan sungai. Hanya untuk mencari orang suci. Aku mencari seumur hidupku. Aku mencari orang suci seumur hidupku. Hari ini, aku Li Zhentian. Akhirnya mendapatkan kesempatan. Aku mendapat kabar di provinsi selatanku. Sang dewa kultivasi hari ini muncul. Putrinya Long Lanxin hari ini ulang tahun. Dia ngomong apaan sih? Aku rela memberikan 180 villa. Aku rela menyerahkan 18 miliar harta. Hanya untuk mendapatkan sedikit berkah dari sang dewa kultivasi. Tapi aku menemukan, pangeran dari Longxia datang. Tamu-tamu terhormat dari seluruh penjuru datang. Di halaman ini, aku Li Zhentian. Hanyalah seorang pedagang kecil di sudut provinsi selatan. Hanyalah seeker semat Kessel. Kamu ngomong apaan sih? Tapi sekarang, aku Li Zhentian. Bukan lagi seeker semat Kessel. Hari ini, aku Li Zhentian. masuk ke dalam pandangan sang dewa kultivasi. Nyonya, izinkan aku bertanya dengan tidak tahu malu, hari ini apakah Anda Menerima budiku ini? Long Xiang, berhutang budi padamu. Guru Longxiang berhutang budi padaku. Hila. Kamu, dasar bocah. Apa kamu belum makan? Sekarang kamu bisa membunuhku. Ini sudah gila, benar-benar gila. Aduh, kok bukan aku yang dipukul? Hei. Aku tahun ini berusia 82 tahun, usia yang masih kuat dan perkasa. Kalian banyak, serang bersama. Pukul aku. Hila. Satu rumah penuh orang hila. Keluarga Zhang. Luar biasa. Aku tidak perlu turun tangan, orang yang mencari kematian akan terjerat sendiri. Inilah Huwei, orang yang mencari kematian akan terjerat sendiri. Tian Chai tidak akan menyalahkanku. Baiklah. Karena kalian mencari kematian, saudara-saudara, damai dan sejahtera. Bon Amerika. Bunuh si lempu itu dulu. Lalu bunuh si sakit itu. Jangan bertindak sembarangan. Langkahi dulu mayatku. Dengan kemampuan kalian, berani-beraninya menggangguku. Orang penting Li Zhentian.
Suara apa itu? Ayahmu pulang. APA. Guru Immortal pulang? Maafkan aku tidak pulang selama 13 tahun. Selamat ulang tahun ke-18, Lansin. Ayah, di mana kamu? Ini pedang untukmu. Lihat baik-baik, pedang ini sangat keren. Tuan Muda. Terbang dengan pedang, membunuh dari jarak ribuan mil. Salam hormat pada Dewa Kultivator. Sujud pada Dewa Immortal. Melangkahi ruang hampa, menjelajahi berbagai dunia, ribuan mil jauhnya. Mengambil kapal musuh, hanya dengan satu pedang. Salam hormat. Dewa Cultivator. Hantu. Lari. Salam hormat pada Dewa Pedang Baru, salam pada Dewa Kultivator kedua di dunia. 13 tahun lalu kita berpisah di sini. 13 tahun kemudian kita bertemu lagi di sini. Kamu telah menderita selama 13 tahun ini. Tapi mulai sekarang tidak akan lagi. Aku sudah kembali. Jalan masih panjang dan berliku, aku akan terus mencari. Guru Immortal, Dewa Cultivator. Tunggu sampai ulang tahunmu yang ke-18. Lama sekali. Lalu bagaimana dengan aku dan ibu? Ayah. Lalu bagaimana dengan aku dan ibu? Ayah. Guru Suci. Long Siang. Di gunung tak ada waktu. Di dunia sudah 1000 tahun. Tian Chai, rambutmu sudah beruban. Tapi mulai sekarang tidak akan lagi. Aku. Mukjizat. Ini benar-benar kultivator, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang luka. Karena aku sudah kembali, tak akan pergi lagi. Long Siang. Iya, apa sih Long Siang? Kita semua malah mau kamu, ini dari kalian Anda dan anak pergi sana. Ini patah tulang kompresi. Ibu, kenapa tidak menjemputku? Guru Suci. Siapa namamu? Hamba Legion Tian. Tian Chai bilang, aku berhutang budi padamu. Kalian? Aku. Aku bisa memberimu semua kekayaan di dunia.
membuatmu jadi orang terkaya. Bisa juga memberimu semua kekuasaan di dunia. Hingga kau bisa menguasai seluruh bumi. Orang terkaya menguasai seluruh bumi. Kalau sudah putuskan, beritahu aku. Katakanlah. Aku tak mau kekuasaan, tak mau kekayaan, aku hanya ingin menjadi murid di kaki guru suci. Yang menyajikan teh dan air. Dia murid? Sungguh tak tahu malu. Oh ya? Guru Susi yang mulia, hamba Tian. Bisa menyajikan teh, menyalakan dupa, masak, dan mengerjakan tugas. Bisa menyetir. Sentian seumur hidup tak punya ambisi besar. Satu-satunya cita-cita, hanya ingin menjadi murid di kaki guru suci. Yang biasa-biasa saja memainkan seruling. Pantas saja dia orang terkaya di Provinsi Selatan, lebih tak tahu malu dariku. Kau ingin hidup abadi? Ingin. Kalau begitu kuberi kesempatan 10 tahun, jika jalannya cocok denganku. Kau akan jadi kultivator keempat di dunia ini. Terima kasih, Shifu. Kau tidak layak jadi muridku. Tapi kau bisa berguru pada putriku, Lansin. Menjadi muridnya. Terima kasih, Tuan Guru. Hormat pada Guru. Sekali dipanggil Tuan Guru, sejak saat itu, orang tak dikenal ini Akan berada di atasku. Kesempatan hanya sekali ini. Aku, Liu Ken, harus mengambilnya. Guru Lan Xaiyan. Jika kau tak menolak, aku bersedia mendampingimu seumur hidup. Jika kau tak pergi, Jangan. Guru Lansin, terimalah aku sebagai muridmu juga. aku juga pernah punya mimpi, berkelana dengan pedang. Berikan aku kesempatan, Guru Lansin. Hahaha. Sesuka hatimu. Sekaranglah saatnya. Aku juga pernah punya mimpi. Mulai sekarang, kalian akan menjadi orang penting di dunia ini. Tampil seperti ini tidak boleh. Lalu harus seperti apa? Tampil yang paling indah. Tapi aku seorang pelajar. Tidak lagi. Jika kau mau, kau masih bisa merasakan kehidupan sebagai pelajar. Ini juga akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam hidupmu yang panjang. Kau adalah praktisi kultivasi ketiga di dunia ini. Ibumu adalah yang kedua. Menemaniku melewati waktu yang panjang. Ayah, berapa usiamu? Mengapa Li Zhentian? Yang sudah sepuh masih merendahkan diri sebagai junior? Tidak ingat. Sekitar 1000 tahun lebih. Aku lahir di era Kaisar Taizong, dinasti Tang, tersesat masuk ke dunia kultivasi. Guruku pernah belajar di bawah Gui Guzi. Tapi dia tidak berbakat. Dia hanya hidup sekitar 500 tahun lebih, lalu meninggal. Aku pun menjadi praktisi kultivasi terakhir di dunia ini. Ayah, kau orang dinasti Tang? Hahaha, tidak juga. Hanya lahir di era itu. Selama ribuan tahun ini, mengapa kau tidak mengambil murid lain? Aku tidak menemukan orang yang berbakat. Kultivasi terlalu sulit bagi orang biasa. Mengajar murid juga akan menyita waktuku. Saat mencapai tahap Yuanying, umurku akan setara dengan langit dan bumi. Baru aku bisa membimbing orang lain mencapai pencerahan. Ayah, aku punya pertanyaan. Selama ribuan tahun ini, kau tidak mencari istri lain? Apakah aku satu-satunya putrimu? Urusan orang dewasa, jangan dicari tahu anak-anak. Oh. Astaga. Gadis yang cantik, pria yang baik pasti mendekati. Ayah, Dilarang melihat saja, jaga-jaga terhadap siapa? Kewaspadaan ayah yang berlebihan. Jangan melihat yang tidak pantas. ternyata tante secantik ini ya.
cantik kan? Kamu yang paling cantik. Kalau aku, Kamu nomor 2. hah, Wah, sudah pulang sekolah. teman-teman sudah janjian setelah pulang sekolah akan kesini untuk merayakan ulang tahun Lansin. Ada yang menyiapkan kue, ada yang membawa hadiah. Ada yang bawa makanan, ada juga yang bawa uang. Tapi mereka semua tidak tahu identitas asli Lansin. Mereka semua ingin membantu keluarga yang kesulitan ini dengan kemampuan mereka. Haha, pasti Lansin tidak menyangka. Kita akan memperoleh kejutan hari ini. Dia selalu bilang ayahnya akan pulang hari ini. Katanya ayahnya adalah dewa. Meskipun kami sekelas dengan Lansin, tapi aku selalu merasa dia punya hayalan. Ini bukan hayalan, tapi gangguan mental. Ya, jangan sembarangan ngomong. Hari ini ulang tahun Lansin. Cepetan, di sini. Tempatnya sangat miskin ya. Jangan banyak bicara, kita bantu saja. Ayo pergi. Tuan muda, pangeran Wei Hao Jia. Dia kenapa? Dia mati. Pedang datang dari barat, dewa turun dari langit. Kabar yang beredar. Dia dibunuh oleh Dewa Pedang. Dewa pedang apa? Omong kosong. Tidak mungkin ada Dewa Pedang di dunia ini. Pukul dia. Kalau lama-lama, aku akan memukulmu. Aku akan memukul Sang Tiancai lagi. APA. Berani memukul tantemu? Aku tidak punya tante lumpuh itu. Lihat ITU. Tahu harus bagaimana? Tahu. Ayah, ayah. Tolong selamatkan Wei Hao. Dia tidak tahu apa-apa, ayah. Aku tidak pernah percaya ada dewa di dunia ini. Bahkan para kultivator pun tubuhnya dari daging dan darah. Bisa tahan dengan senjata modern ini? Tidak mungkin. Beritahu mereka, di luar 10 langkah, peluru lebih cepat. Di dalam 10 langkah, peluru lebih tepat dan cepat. AO Basmi Para Cultivator. Aku pergi. Ya ampun. Itu Long Lansin, berarti itu ayahnya. Dewa yang selalu dia sebut-sebut. Lansin, ini kejutan untukmu. Teman-teman sudah janjian setelah pulang sekolah akan merayakan ulang tahunmu bersama. Sebagai teman sekelas, kita harus saling membantu. Lansin, kami akan berusaha sebisanya. Longland XIN. Selamat ulang tahun, kamu hanya perlu hidup dengan baik. Semangat Lon Xian. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sebagai teman sekelas, kita harus saling membantu. Kami akan berusaha sebisanya. Semangat. Lansin, kamu adalah orang yang beruntung. Ada banyak orang baik di sekitarmu. Wang He, cepat persilahkan mereka duduk. Iya Shifu, benar-benar, hahaha. Wang He, orang terkaya di Jiangcheng. Wah hahaha. Duduk-duduk, cepat duduk. Duduk-duduk, kalian berdua juga duduk. Shifu. Wang He, ini orang terkaya di Jiangcheng. Orang terkaya di Jiangcheng memanggilnya Shifu. Ada apa denganmu Ah Bin? Kenapa kamu berkeringat dingin? Dasia, Zhenan Wang, aku pernah melihat orang tua ini di TV. Aku pernah melihatnya di berita. Kita malah dejamu ola orang terkaya Jiangcheng dan Jinan Wang Desya. Astaga, orang tua yang penuh luka tadi, dia adalah orang terkaya provinsi Selatan, Li Jintian. Aku juga pernah melihatnya di berita. Benar tidak ya, ayahnya? Benar-benar dewa. Ayahnya siapa? Siapa sebenarnya? Wow. Kepala keluarga MU dari Barat Daya, MU Sen, atas perintah Guoshi, datang menghadap Immortal Master Long Xiang. Selamat ulang tahun ke-18 untuk Immortal Master Long Aziz. Keluarga MU bergerak di bidang pertambangan. Dengan ini mempersembahkan 5 tambang emas, perak, tembaga, besi. Melon Bank Raza Hormat Musin Kepada Immortal Master, Sekwat Emas. 20 tambang emas, perak, tembaga, besi, nilainya tak ternilai.
Hormat kepada Immortal Master. Silakan bangun. Terima kasih Nona Long. Miu Sen, Raja Tambang Siagwa. Musen, kenapa dia tidak punya tempat duduk? kita duduk di sini, orang terkaya Provinsi Barat, Daya malah tidak punya tempat. Apa dia harus berdiri? Jangan berisik. Banyak orang penting di sini. Huang Guyao dari Barat Laut. Selamat ulang tahun ke-18 Nona Long, dengan ini mempersembahkan 18 tambang batubara, Raja Batubara Siakuo. hormat kepada Guru Besar Long Siang, hormat kepada Nyonya Long, hormat kepada Nona Long. Silakan bangun. Tuan Huang, Silicon. 18 tambang batubara, Astaga, ini terlalu romantis. 18 tambang batubara, Wang Zuotan dari Dasia. Atas perintah penasihat negara. Detang untuk menghadap Guru Besar Long Siang. Hormat kepada Nyonya Long, TAMU kehormatan Desya. Selamat ulang tahun ke-18. Untuk Nona Long Lansin. Wang Zuotan, orang terkaya di Dasia. Orang terkaya Dasia datang, ini benar-benar orang terkaya. Selamat atas kebangkitan keluarga Long dari Dasia, saya menghadiahkan Grab Wang. 50% saham. Total nilai 720 miliar. Silakan Nona Long tanda tangan. 720 miliar, astaga, grup Wang. 50% saham, 720 miliar. 20 kali kekayaanku, tidak bisa menyaingi hadiahnya. Benar-benar royal. Terima kasih, Tuan Wang. Silakan. Hormat kepada guru besar. Wang Zuotan bahkan tidak dapat kursi, aku pergi. Astaga, bahkan orang terkaya Dasia hanya bisa berdiri. Ternyata di halaman ini, bisa duduk adalah Anugerah terbesar. Jadi, apakah kita masih duduk? Ini, kalian jangan berdiri, cepat duduk. duduklah, kita teman sekelas, mereka tamu kehormatan. Benar. Ibuku pernah berkata, jika seseorang kuat. Langsin. Ya, Ingat, jika seseorang kuat, maka di sekitarnya tidak akan kekurangan orang baik. Seperti kata pepatah, miskin di kota ramai tak ada yang peduli. Kaya di gunung jauh punya banyak saudara. Di masa depan, kamu tidak akan kekurangan orang baik, jadi kamu harus lebih menghargai orang yang baik padamu sekarang. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, jadi orang baik di sekitarmu sekarang. Semua tulus, dan di masa depan juga akan banyak orang baik. Tapi belum tentu tulus. jadi teman-teman ini adalah orang baik yang tulus di sekitarku. Jadi teman-teman ini adalah orang baik yang tulus di sekitarku. Lawan adalah kultivator legendaris, mungkin memiliki cara yang tidak bisa kita pahami, jadi jangan banyak bicara. Masuk langsung berkelahi ya. Aku membuat mereka terkena penyakit darah sendiri. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lama-lama, daripada menunggu kamu datang sendiri. Lebih baik hari ini, aku yang duluan menyerang. Hari ini, aku akan membunuh dewa. Keluarga Dian dari Sao, selamat ulang tahun, Nona Long Lansin. Hadiah berat kami persembahkan, silakan Anda terima. Keluarga Chu dari Dasia, selamat ulang tahun, Nona Long Lansin. Persembahan, 30% saham keluarga Chu. Hormat kepada Guru Long Siang. Selamat ulang tahun Nona Long, semoga selalu 18 tahun. Hin Feng dari grup Feng Hui mengucapkan selamat ulang tahun Nona Long. Persembahkan seluruh saham Feng Hui Heavy Industry Group. Aku sudah hitung Menghitung apa? total nilai hadiah yang diterima sejauh ini. Apa hasil perhitunganmu? Sampai saat ini, total nilai hadiah yang diterima. Sudah melebihi orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia. Benar atau tidak? Sampai saat ini, total nilai hadiah yang diterima sudah melebihi orang terkaya di dunia. Benar atau tidak? Penasehat Negara Dasia, Lin Qing Zi tiba. Penasehat negara Dasia. Penasihat negara datang. Hormat kepada penasihat negara. Cepat bangun, jangan hormat padaku. Aku juga datang untuk menghormat seseorang. Cepat bangun. Terima kasih penasihat negara. Aku yang pertama merasakan aura kultivator.
Dengan perjalanan melelahkan, dari ibu kota menuju Gunung Guntur. Menempuh perjalanan 300 li. Akhirnya bertemu Guru Long Xiang. Susah payah ya. Mendengar putri Guru Long Xiang. Hari ini ulang tahun, aku tidak berhenti, terus berjalan siang malam. Dari Gunung Guntur, menempuh 800 km ke kota Jiang. Hari ini aku hanya di perjalanan. Aku bertanya pada diri sendiri. Tenaga dalam sudah sempurna, mencapai level Xiantian. Tapi, tetap saja manusia biasa. Ketika guru melayang ke langit, aku masih harus mengandalkan dua kaki ini, hahaha, berjalan, hahaha. Sanggu memalukan. Bu, apakah penasihat negara perlu diberikan kursi? Tidak tahu. Nanti lihat ayahmu yang atur. Kultivator bisa mengejar matahari di langit ke-9, menangkap naga di laut. Sungguh sangat dikagumi. Hari ini aku menempuh lebih dari 1000 km. Sungguh tidak ada waktu. Merapikan pakaian, tidak pantas di tempat niwa. Mohon maaf Guru Long. Jangan merah. Tidak apa-apa. Hari ini, aku cuma buru-buru datang, nggak bawa hadiah apa-apa. Gini aja. Aku kasih. Ini buat kamu. Benda kecil ini udah nemenin aku lebih dari 60 tahun. Aku kasih ke kamu, selamat ulang tahun ke-18. Masa depanmu pasti cerah, masa depan kerajaan Xia. Ada di tangan anak muda sepertimu, hahaha. Ambil ini. Ini. Apa ini? Itu kayaknya nggak berharga, guru kerajaan. Pelit banget sih. Ini Tiger Talisman. Tiger Talisman. Tiger Talisman Kerajan Xia. Bisa ngatur semua pasukan Xia dengan ini, iya nih. Tiger Talisman ini. Dikasih ke Long Lansin? Tiger Talisman. Tiger Talisman Kerajan Xia. Pantas Guru Kerajan bilang pilar Kerajan Xia. Adalah Long Lansin, ya ampun. Ini gila banget, Long Lansin bakal jadi orang paling berkuasa sepanjang sejarah Xia. Wah, Tiger Talisman ini ada dua bagian. Separuh ada padaku, separuh di Raja. Harap kamu jaga baik-baik ya. Ayah. Kasih kursi untuk Lin Qingzi. Sayap. Guru kerajaan, silakan duduk di sini. Enak-enak muda, jangan takut, kekek guru kerajaan. Hahaha, silakan duduk, kalian bisa duduk di sini hari ini. Artinya Nona Long sangat menghargai kalian, kalian nanti harus bantu Nona Long dengan baik, hahaha. Baik-baik, cepat duduk, silakan duduk. Kok ada titik merah di badanmu? Kamu juga. Cepat tiarap. Tembak habis, siap. Cepat tiarap. Lihat, langit penuh pesawat, simak dan gunung. Penuh kendaraan lapis baja, satelit global 24 jam. Mengawasi tempat ini. Kalian cuma bawa senjata tua. Masuk dengan santai aja, bercanda apa? Aku. Siapapun kamu. Keluarga Zhang. Habis. Aku nggak pernah urusan dengan orang biasa. Kamu tahu, aku hanya menyembuhkanmu dan putrimu. Tak berniat balas dendam pada mereka, mereka tak pantas. Aku tak pernah menyalahkanmu, aku tak pernah membicarakan ini. Karena aku tahu, kita sudah saling mengerti. Sudah berniat memberi mereka kesempatan.
Lucu. Membawa senjata, pikir bisa mengancam kultivator. Suamiku bahkan malas bertindak. Kalian bahkan tak bisa mendekatinya. Tidak. Kalian bahkan tak bisa mendekati orang-orang di depan mata ini. Pembuat kepompong terbelenggu sendiri. Pendeta kerajaan Qin tiba, mempersembahkan hadiah untuk Nona Long. Tiger Tali Qin, selamat ulang tahun Nona Long. Raja Zhao tiba, menghadap kultivator terakhir di dunia. Tuan Long Xiang, mohon cultivator Gang. Turunkan metode kultivasi, lanjutkan aliran ki refiner Xia Shangyo ini. Semoga kultivator tak pernah punah. Semoga semua orang di dunia seperti naga. Pendeta kerajaan Song tiba. Selamat ulang tahun Nona Long. Hadiahkan Tiger Tali Song. Sekaligus mohon kultivator agung sebarkan metode kultivasi. Semoga kami yang fana ini bisa mengharapkan kehidupan abadi. 3 kaisar 5 kaisar membuka langit dan bumi untuk melindungi dunia dari serangan binatang buas dan banjir, menyelamatkan rakyat jelata. Dari kesulitan, para dewa kuno menciptakan metode kultivasi, memberi manusia kekuatan ilahi, membuat umat manusia keturunan bisa berlanjut. Di era musim semi dan musim gugur, mereka disebut ki refiner. Rakyat menyebutnya kultivator, mereka menyebut diri sendiri sebagai kultivator sejati. Untuk belajar dan berlatih, mencari diri sejati. Namun, semakin sedikit praktisi yang terburu nafsu. Sulit memasuki jalan ini. Hari ini, kultivator terakhir di dunia muncul. Semoga sebarkan metode kultivasi. Buat kultivator berkembang seperti zaman kuno, semoga rakyat jelata. Semua seperti naga. Jamai. Ibyo, ingatanku kabur, tak ingat wajah ayah. Ayahku sebenarnya siapa? Namanya Long Xiang. Aku tahu. Maksudku, 30 tahun hidup seperti sapi dan kuda. 60 tahun para Buddha Long Xiang. 30 tahun hidup seperti sapi dan kuda. 60 tahun para Buddha Long Xiang. Ayah, kamu mau pergi kemana? Ayah akan bertapa. Menerobos tingkat Yuan Ying. Aku adalah ahli kultivasi terakhir di dunia. Menegakkan takdir rakyat, mewariskan ajaran suci, membuka kedamaian abadi. Jalan panjang dan berliku, aku akan terus mencari. Gerbang Selatan Langit. Kota Giok Putih. Long Xiang, kamu lihat gerbang selatan langit? Kamu lihat kota Giok Putih? Kota Giok Putih. Gerbang Selatan Langit, kota Giok Putih, aku melihatnya, aku berhasil. Hahaha, gerbang Selatan Langit, kota Giok Putih, hahaha. Aku berhasil, hahaha. Cepat, segera beritahu kaisar di wilayah Xia muncul. Ahli kultivasi, aka ITU, dia abadi. Dewa sejati yang hidup selamanya, aku tak sabar. Ingin melihatnya, duluan ya. Penasehat negara Xia, Lin Qingzi. Atas nama seluruh Xia. Menghadap Tuan kultivasi, manusia biasa. Seumur hidup tak bisa berjodoh dengan kultivator. Semua bangsawan Xia, segera siapkan hadiah. Pergi memberi selamat ulang tahun putrinya. Segera menghadap istrinya, jangan lambat, mungkin. Ini akan menjadi jembatan antara Xia dan kultivator. Penasehat negara Qin datang, memberi hadiah untuk Nona Long. Tanda kekuasaan Qin, selamat ulang tahun Nona Long. Raja Zhao datang, menghadap kultivator terakhir di dunia. Tuan Long Xiang, memohon Tuan kultivasi. Turunkan metode kultivasi, melanjutkan aliran. Praktisi ki dari Xia Shangyo, semoga kultivasi tak pernah punah.
Senua orang tujuhnya seperti naga, penasehat negara Song Tetong. Selamat ulang tahun Nona Long, hadiah tanda kekuasaan Song. Sekaligus memohon Tuan Kultivasi menyebarkan metode. Semoga kami manusia biasa bisa berharap hidup abadi.